sekarang ini seolah-olah MUI ini menjadi satu momok yang dianggap mungkin mengganggu kekuasaan. Ya, pemerintah seharusnya bisa menjadi pihak yang menyelesaikan masalah, bukan membuat dan menambah-nambah masalah. Ya, saya mendapat kunjungan atas permintaan dari sejumlah tokoh-tokoh ulama dan ormas Islam, ya, dipimpin oleh Kiai Abdul Rosyid Abdul Syafi'i dari Asafiyah dan juga dari FUI, ya, Forum Umat Islam, maupun dari Persatuan Umat Islam, serta dari sejumlah ulama yang hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi, ya, terkait perkembangan belakangan ini di dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut tokoh-tokoh ulama, ya, perkembangan dalam kasus Habib Rizik, ya, kemudian juga persoalan kasus makar, persoalan PKI, ya, persoalan juga penyadapan dan lain-lain yang tadi telah disampaikan. Ya, saya kira kita memang menghadapi persoalan-persoalan ini dengan sangat jelas, ya, karena transparan dalam pandangan publik bahwa penanganan masalah hukum kita ini boleh dibilang menurut pendapat saya ini tidak profesional, ya. Ada upaya-upaya untuk kriminalisasi dan menarget orang-orang tertentu yang dianggap kritis kepada pihak penguasa. Dan saya kira ini jelas satu pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang kita. Tidak boleh kita menjadikan hukum ini sebagai alat politik, alat kekuasaan. Dan hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Itu bunyi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh sejumlah tokoh ulama kepada kami, saya ditemani oleh anggota Komisi 3, Saudara Supratman, tentu akan kita sampaikan kepada komisi terkait, kepada pihak-pihak terkait di pemerintah maupun di pihak kepolisian, agar tidak ada abuse of power dan juga tidak ada upaya untuk kriminalisasi, dan tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Pak, ini kan ada isu mau ada acara demo nih Pak, apakah ini ada hubungannya atau enggak? Ya, saya kira itu kan aspirasi dari masyarakat untuk melakukan unjuk rasa dan sebagainya. Itu saya tidak mengetahui, ya, secara teknis, tapi kan itu hak yang dijamin oleh undang-undang. Jadi saya kira kalau ada unjuk rasa sudah ada mekanismenya. Mereka juga sudah melakukan aksi-aksi yang tergolong cukup besar dalam sejarah Indonesia, bahkan pada 4 November dan 2 Desember. Ya, saya kira ini juga suatu contoh bagaimana aksi dalam jumlah besar tapi bisa berjalan dengan baik, dengan damai. Saya kira itu yang kita harapkan. Kalaupun ada unjuk rasa, protes, tapi harus dijalankan dengan damai, dengan baik, dengan tertib. Gitu. Himbauan kepada masyarakat mengenai kasus ini lumayan booming juga dan menyita perhatian masyarakat. Apa Pak dari Bapak? Ya, kita memang dalam hal ini masyarakat juga banyak yang cukup resah, terutama dari tokoh-tokoh umat Islam sendiri, apalagi lembaga-lembaga seperti MUI juga tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan porsinya selama ini. Saya kira ini adalah masa yang sangat buruk bagi MUI. Biasanya MUI itu mendapat penghargaan dan posisi yang dihargai oleh pemerintah sepanjang berdirinya sampai beberapa waktu lalu, tapi sekarang ini seolah-olah MUI ini menjadi satu momok yang dianggap mungkin mengganggu kekuasaan. Ya, saya kira ini pandangan yang sesat, ya, pandangan yang salah. Dan kepada masyarakat tentu kita perlu tetap tenang dan memilah-milah informasi hoax, ya, atau hoax yang selalu banyak di media sosial. Tapi saya yakin bahwa apa yang dituduhkan termasuk kepada para ulama, ya, seolah-olah anti Pancasila dan sebagainya, itu sama sekali tidak benar lah. Itu dibuat-buat. Gitu. Harapan kepada pemerintah
Ya, pemerintah seharusnya bisa menjadi pihak yang menyelesaikan masalah, bukan membuat dan menambah-nambah masalah. Gitu. Cara menyelesaikan masalah, ya kita kembali kepada akar masalahnya. Akar masalahnya menurut saya adalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Ahok. Itu akar masalahnya. Dan tokoh-tokoh umat Islam dan sejumlah pihak menginginkan ada penegakan hukum. Sementara yang dilihat ketika itu, persepsi yang berkembang seolah-olah ya pemerintah, penguasa itu mendukung atau membackingi saudara Ahok, sehingga hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya proses penetapan tersangka berjalan dengan sangat lambat, kemudian juga tidak ditahan. Sementara di sisi lainnya, orang yang membawa bendera itu langsung ditahan, dijadikan tersangka dan sebagainya dengan mudah. Bahkan ada tokoh-tokoh yang selama ini dianggap vokal langsung ditangkapi, seperti mau melakukan kudeta di zaman G30 SPKI dulu gitu loh. Jadi ini satu tindakan yang sama sekali tidak adil, tidak berimbang, tidak profesional. Ya, seharusnya aparat penegak hukum ini bertindak betul-betul imparsial. Ya, yang menjadi guidance adalah hukum, bukan atas perintah atau mau mencari muka kekuasaan. Oke ya.